Oke, kembali lagi bersama saya Dian Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang relasi sudut pada trigonometri di berbagai kuadran. Kali ini kita akan mempelajari di kuadran 2, 3, dan 4 ya. Jadi saya harap nanti kalian sudah bisa membedakan besar sudut ini tuh berada di kuadran berapa, di kuadran 2, di kuadran 3, atau di kuadran 4. Karena itu akan menentukan nilai dari perbandingan trigonometri itu sendiri ya. Kita ingat-ingat kembali lagi ya, di kuadran 1 ya, itu rentannya adalah dari 0 sampai 90 derajat. Di kuadran 2 itu dari 90 derajat ya sampai 180 derajat. Kuadran 3 dari 180 sampai 270, kuadran 4 itu 270 derajat sampai 360. Nah, untuk memudahkan kalian, di kuadran berapa saja yang bernilai positif ya, kita gunakan jembatan seperti ini ya, dengan kata semua suka tahu campur ya kan. Nah, untuk semua berarti yang S pertama di kuadran 1 ini berarti semua perbandingan trigonometri di kuadran 1 bernilai positif. Nah, untuk di kuadran 2 ya, untuk S yang kedua itu hanya sinus dan kebalikannya saja yang bernilai positif. Perbandingan perbandingan cos dan tangen, kotangen, sekan itu bernilai negatif. Sedangkan di kuadran 3 ini ada tahu, tapi kita ambil T nya saja ya, kita ambil T nya yaitu perbandingan tangen dan tangen dan kotangen bernilai positif di kuadran 3. Sedangkan sin, cos, kosekan, sekan dia bernilai negatif. Dan di kuadran 4 ada C, itu adalah perbandingan cos. Perbandingan cos di kuadran 4 dia bernilai positif ya. Oke, untuk sekarang kita akan mempelajari di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 ini ya, rentannya antara 90 sampai 180 ya, dengan rumus sin A sama dengan sin 180 dikurangi alfa, dan cos A sama dengan min cos 180 kurangi alfa, tan A sama dengan min tan ya. Dari sini kita bisa lihat nilai sin dia bernilai positif. Nah, untuk kuadran 3 tadi yang bernilai positif apa ya, semua suka tahu campur. Nah, semua suka tahu OT, berarti kuadran 3 yang bernilai positif ya adalah tangen ya, rentannya adalah 180 sampai 270 derajat. Nah, dengan rumus yang paling bawah sendiri itu adalah sin A, sin dan cos dia bernilai negatif. Untuk tangan dia bernilai positif ya, tangan dia bernilai positif, yang lainnya bernilai negatif. Nah, untuk kuadran 4 antara 270 sampai 360 ya, ada campur C, yaitu perbandingan cos ya. Perbandingan cos di kuadran 4 ya itu bernilai positif ya, bernilai positif, sehingga perbandingan yang lain dia bernilai negatif. Oke, jadi kalian harus sudah tahu ya berapa besar sudut ini, dia masuk di kuadran 1, 2, 3 atau yang keempat. Jadi kalian harus bisa mulai membedakan sudut ini itu berasal di area mana, kuadran 2, kuadran 4, kuadran 1, atau di kuadran 3 ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita ambil contoh ya. Ada 4 soal di sini. Nyatakan dalam bentuk sudut lancip. Yang pertama ada sin 167 ya. Sin 167 derajat itu berada di kuadran berapa? 3, 4, 2, atau 1. Kalau 1 nggak mungkin kan ya. Nah, sin 167 dia berada di kuadran yang kedua ya. Maka di kuadran kedua nilai sin di kuadran 2 dia bernilai positif.
maka kita menggunakan rumus yang pertama ini ya. Kita gunakan ini, maka kita rubah sin 167 ini menjadi sudut lancip dengan cara sin 180 dikurangi A. Nah, A ini atau alfa ini kita cari 180 dikurangi berapa supaya menjadi 167 ya. Jadi yang ini ya, 180 itu dikurangi berapa supaya sama dengan 167. Nah, yang berapa ini itu adalah berapa? 13 ya. Kita 180 kurangi 167 ya. Maka kita rubah sin 167 itu sama dengan sin 180 dikurangi 13, alfanya yang kita ambil, maka bisa disederhanakan menjadi sin 13. Nah, seperti itu ya. Yang kedua ada cos 210 cos 210 ini dia berada di kuadran berapa? 2, 3 atau 4. Nah, dari 210 berarti dia berada di kuadran 3. Di kuadran 3 berarti cos 210 kita gunakan rumusnya di kuadran 3. Ingat, di kuadran 3 yang bernilai positif itu apa? Kuadran 3 semua suka tahu. Semua suka tahu ya. T berarti tangan, karena cos di sini cos 210 ini berada di kuadran 3, maka berubah menjadi min ya. Min 180 ditambah 30. Nah, alfanya ini kita carinya ya 210 itu ya. Berarti berasal dari 180 ya. 180 itu ditambah berapa supaya menjadi 210 ya. Berarti ya berarti ya 30 ya kan. Maka 180 ditambah 30, maka rumusnya menjadi cos 210 berubah menjadi min cos 30. Nah, min cos 30 di sini ya, kalau misalnya ini sudut istimewa ya, kita bisa kerjakan min cos 30. Nilai cos 30 adalah setengah akar 3 ya. Berarti nilai cos 210 itu adalah min setengah akar 3. Selanjutnya untuk yang cos 300. Ingat, 300 dia masuk di kuadran berapa? Kuadran 2, 3 atau 4? Berada di kuadran 4. Ingat, kuadran 4 ya. Semua suka tahu campur C. C keempat adalah cos. Nilai cos di kuadran 4 dia bernilai positif. Berarti kita gunakan rumus yang kedua ini. Cos alfa itu sama dengan cos 360 dikurangi alfa. Nah, berarti di sini 360 kurangi berapa supaya menjadi 300 ya kan? Dari ini sudah ketahuan ya, dikurangi 60. Berarti cos 300 sama dengan cos 360 dikurangi 60 menghasilkan cos 60. Nah, cos 60 ini berapa? Cos 60 ini adalah setengah ya. Nah, lanjut tan alfa. Nah, kita pakai yang ketiga, tan 305 ya. 300 ini aja sudah kuadran 4 ya udah, berarti 305 juga di kuadran 4. Kuadran 4 yang bernilai positif tadi adalah nilai cos, berarti tan ini bernilai negatif. Kita menggunakan rumus yang ketiga ini ya. Maka 360 kurangi berapa supaya menjadi 305, yaitu adalah dikurangi 55. Ingat, ada minnya di sini ya. Maka di sini menghasilkan min tan 55 seperti itu ya. Oke, untuk relasi sudut di berbagai kuadran sampai di sini
Jika kalian ada pertanyaan atau masih kesulitan ya, bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Tetap jaga kesehatan dan kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.